Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ja'ala Ramadan syahrul mubarak allazi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma fassalli wa sallim wa karrim wa azim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin al-zahirin, amma ba'd. Yaqul Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus siyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala aidan a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Hadratul muhtaramun wal mukarramun, para alimil ulama, para asatizah, para tuan-tuan guru, wabil khusus yang sama kita hormati Kiai Haji Ahmad Basrori selaku pengurus DKM Masjid An-Nur beserta jajarannya. Kita doakan mudah-mudahan senantiasa istiqamah. Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan iman Islam sehingga bisa terus melanjutkan dakwah dan syiar Islam di Masjid An-Nur. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah, jamaah salat subuh Masjid An-Nur yang insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur dan selalu bersyukur alhamdulillah, dengan selalu mengucapkan hamdalah. Lisan kita tidak pernah lelah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah tujuan kita, yang sampai saat ini nikmat karunia-Nya masih kita rasakan. Dan juga salah satu nikmat yang terbesar yang saat ini kita rasakan adalah Allah masih memperkenankan kita beribadah di bulan suci Ramadan. Sampai saat ini di subuh Ahad 23 Ramadan, alhamdulillah Masjid An-Nur masih tetap kompak dan ramai. Alhamdulillah. Inilah yang disebut hidayah. Saya tinggal di Blok B, masjidnya namanya Al-Hidayah. Kalau di sini An-Nur. Tapi inilah Al-Hidayah ada di sini. Jadi luar biasa. Pertama, saya di sini melihat jamaahnya luar biasa. Ikut apa yang diinstruksikan oleh para ulama yang ada di sini. Mungkin tadi malam selesai i'tikaf, sahur bersama, betul ya Pak? Mudah-mudahan sahur kita berkah. Amin. Jadi salah satu waktu diijabahnya doa, waktu yang sangat mustajabah untuk dikabulkannya segala hajat kita itu adalah waktu sahur. Kadang-kadang
kelihatannya oleh kita mudah, ya, mudah Pak. Ya. Di situ pun hanya diperintahkan kita beristighfar. Jadi waktu beristighfar itu, memohon itu yang bagus di waktu sahur, sebelum terbitnya fajar. Dan ini mudah-mudahan menjadi terbiasa. Ya, jadi ini bukan lagi masalah tradisi, tapi ini adalah memang syariat Nabi. Ya. Jadi bukan hanya tradisi, tapi syariat Nabi dan bukan bid'ah. Ya, mohon maaf, bukan bid'ah. Ya. Jadi perkara sahur bersama, qiyamul lail bersama, tahajud bersama, ya, kumpul dalam masjid disebut i'tikaf. Ini adalah bukti bahwasannya jamaah Masjid An-Nur makin bertambah keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bisa jadi menjadi indikasi Allah Subhanahu wa taala menerima saum Ramadan kita. Berapa banyak kita lihat di masjid-masjid yang lain, ya, yang sholat tarawihnya sudah mulai kendor. Motivasinya apa? Di saum Ramadan, di syahrul Ramadan itu motivasinya apa? Jadi kalau dari awalnya Ramadan tidak ada motivasi, tidak ada keinginan, tidak punya cita-cita, tidak punya hajat, tidak ada yang diprioritaskan, mustahil akan bertambah ibadahnya di bulan suci Ramadan. Bahkan mohon maaf, ketika masuk bulan suci Ramadan dia mengeluh. Nauzubillah summa nauzubillah min dzalik. Ramadan udah mau masuk nih. Ya. Nggak bisa ngopi siang-siang. Ada Pak. Ya. Bahkan yang sampai saat ini udah lebaran pun banyak. Betul. Iya. Jadi puasanya enggak, lebarannya udah duluan. Ya. Ini menjadi indikasi bahwasannya bulan Ramadan yang tidak ada artinya dalam hati mereka. Jadi hanya menganggap Ramadan itu hanya spesialnya lebarannya saja. Ya lebaran siapapun boleh ikut, ya. Yang puasa, yang nggak puasa boleh. Tetapi yang mendapatkan keutamaan Idul Fitri itu tidak semua, ya. Hanya orang-orang yang shaum Ramadannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Masjid An-Nur rahimakumullah. Bulan Ramadan disebut juga bulan tarbiyah. Apa itu bulan tarbiyah? Yaitu bulan pelatihan. Mengapa setiap tahun Allah memberikan, mensyariatkan kepada umatnya baginda Nabi Muhammad untuk tarbiyah di bulan suci Ramadan? Yang pertama, ini adalah bukti Allah sangat menyayangi kita, merahmati kita, terutama umatnya baginda Nabi Muhammad SAW. Yang mana saum Ramadan ini tidak ditemukan keistimewaannya di umat-umat terdahulu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hai orang-orang yang beriman, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian semua berpuasa. Di sini Allah menyeru kepada orang yang beriman, bukan ya ayyuhan nas, wahai manusia, bukan. Tapi Allah lebih spesifik. Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman. Dan ini kriteria beriman ini pun luas Pak. Orang yang memiliki iman sudah pasti mereka yang kafah, totalitas di dalam menjalankan syariat Allah dan Nabi-Nya. Yang mana di dalam hatinya orang-orang yang beriman
Mereka meyakini bahwasannya ini adalah bukti rahmat Allah kepada dirinya, kasih sayang Allah kepada hambanya. Allah berikan bulan yang istimewa, yang spesial, yang mana di dalamnya penuh ada ampunan, ada rahmat Allah, bahkan terbebasnya kita semua dari api neraka, insya Allah. Jadi Ramadan memang bulan yang sangat kondusif dan mendukung aktivitas umat Islam untuk mengkaji ilmu agama seperti saat ini. Subhanallah. Jika kita duduk di dalam majlis ta'lim, di dalam majlis ilmu di bulan-bulan biasa, itu pahalanya pun luar biasa, kumpul seluruh para malaikat. Jadi jangan dikira kita kumpul di sini begini cuma kita doang bangsa manusia. Jadi kalau kita niatkan duduk dalam rangka thalabul ilmi, mendengarkan nasihat, mendengarkan kajian, itu dicatat sebagai pahala jihad. Jadi kalau kita hitung-hitungan sama Allah masalah pahala di bulan suci Ramadan, kita gak kuat Pak hitungnya. Ya. Tapi kata Allah, apa syaratnya kita mendapatkan pahala yang begitu besar? Imanan wahtisaban. Kumpulnya kita di sini karena kita beriman kepada Allah dan karena mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Insya Rasulullah SAW bersabda, telah datang kepada kalian bulan yang penuh berkah. Apa sih berkah itu Pak? Ziyadatul khair. Menurut para ulama, bertambahnya kebaikan. Kita melihat di bulan suci Ramadan, segala makanan yang tidak ada di bulan-bulan lain ada di bulan Ramadan. Semuanya laku. Pedagang apapun semuanya laku. Itu adalah ciri berkah, bahwa bulan suci Ramadan itu berkah. Yang kedua, kita berlomba-lomba untuk sedekah, terutama memberi makan untuk orang yang berbuka puasa atau memberikan takjil. Ngirim ke masjid, ada yang ngirim kolak, ada yang bawa kurma, ada yang bawa air putih, ada mungkin yang bawa nasi padang gitu ya. Itu semuanya dihitung sebagai sedekah untuk orang yang berbuka puasa dan pahalanya luar biasa. Jadi kalau kita menghitung-hitung pahala balasan dari Allah Subhanahu wa taala tentang amal soleh kita itu luar biasa. Jadi enggak usah khawatir kita keliru. Itu udah tugasnya siapa? Raqib Atid, udah semuanya dicatat oleh Raqib Atid. Jadi saking luar biasanya keberkahan di bulan Ramadan, para ulama-ulama salaf dulu itu mempersiapkan dirinya dari bulan Sya'ban. Mereka merinduinya, sudah bersiap-siap. Karena apa? Di bulan lain tidak ada. Ya. Tidak ada keberkahan di bulan lain. Ada keberkahan, cuma tidak seberkah di bulan suci Ramadan. Diwajibkan kepada kalian beribadah puasa. Jadi ini adalah fardhu ain, ya. Fardhu ain kecuali ada yang uzur, ya. Seperti musafir atau orang yang sakit, ya. Dan juga wanita yang haid, nifas, menyusui, hamil, ya. Jadi ada yang hanya mengqadha saja mengganti di bulan yang lain, ada juga yang mengqadha sekaligus membayar fidyah. Ada yang cuma membayar fidyah saja ada, tanpa harus mengganti puasa ada. Yaitu nanti babnya bab fikih tentang siyam Ramadan. Ya. Dibukakanlah kata Allah pintu-pintu surga, ditutuplah pintu-pintu neraka. Ya. Ini bukan kata kiasan lagi. Ya.
kiasan. Allah menutup pintu-pintu neraka karena apa? Karena cintanya kepada umatnya baginda Nabi Muhammad SAW. Dibuka pintu-pintu surga, keharumannya yang luar biasa. Pintu neraka Allah tutup. Semua pintu neraka Allah tutup, tidak ada celah. Ini membuktikan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan dari kita ada yang terjerumus ke dalam neraka. Makanya di sisa Ramadan tahun ini, semangatkan diri kita, motivasi diri kita, cambuk diri kita untuk lebih semangat lagi menggapai Lailatul Qadar. Dan juga semoga kita semua di akhir nanti mendapat gelar Idqum minan nar, hamba-hamba Allah yang terbebas dari api neraka bagaikan bayi yang baru dilahirkan dari ibunya. Amin ya Allah ya Rabbal. Dan juga di bulan suci Ramadan syaitan-syaitan dibelenggu. Ini yang harus dipahami. Setan-setan dibelenggu. Kenapa? Ada aja orang-orang yang gak puasa dengan sengaja, seolah melalaikan. Jadi benar Pak, setannya diikat, tapi hawa nafsu kita gak diikat. Jadi hawa nafsu itu lebih liar. Makanya kenapa puasa disebut al-imsak, yaitu menahan. Menahan dari apa? Dari segala sesuatu yang membatalkan dan yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga saum Ramadan dikatakan ibadah sirriyah. Apa ibadah sirriyah? Ibadah rahasia. Kalau kita sholat jamaah ke masjid, orang-orang pada melihat Pak. Kita zakat, banyak yang menyaksikan. Kita haji sekampung, orang miring pergi ke bandara. Tapi ibadah saum Ramadan ini adalah puasa yang akan membentuk lahir batin kita menjadi manusia yang istimewa. Allah menempa kita puasa di bulan suci Ramadan itu bukan tidak ada maksudnya Pak. Karena Allah tahu kita itu dikaruniakan oleh Allah yang namanya nafsu. Beda dengan malaikat. Kenapa malaikat hanya ibadah tugasnya? Karena tidak diberi nafsu. Makanya keistimewaannya kita oleh Allah Subhanahu wa taala dikaruniakan bulan suci Ramadan agar kita bisa mengendalikan nafsu. Dan juga baginda Rasulullah SAW menegaskan bahwasannya jihad yang terbesar adalah jihad melawan hawa nafsu. Dan mudah-mudahan kita semua saat ini sudah terbiasa ya, ketika kita lapar, batin kita berbicara kepada Allah, ya Allah, ternyata karena tanpa nasi saja aku masih bisa punya kekuatan darimu ya Allah. Jadi sebenarnya bukan dari makannya Pak. Jadi kalau saat kita puasa timbul rasa lapar yang mengiring kita ingin membatalkan, misalkan gitu ya, itu sebenarnya nafsu. Contoh kecil saja, ya. Ketika kita berbuka puasa, selama kurang lebih 13 jam lebih, hampir 14 jam, kita berbuka ada 5 menit atau 10 menit. Pertama dengan kurma, ya disambung dengan air putih atau air teh. Itu tidak akan lebih dari 10 menit. Hilang tidak rasa lapar dan haus kita. Nah, apalagi kalau yang bukanya langsung pakai nasi padang. Ya, itu udah padat Pak langsung. Jadi di sinilah letak kita punya indikasi
Bisa tidak kita mengendalikan nafsu kita? Toh dengan beberapa biji kurma dan air putih hilang rasa haus dahaga kita, rasa lapar kita hilang. Jadi inilah mengapa Allah Subhanahu wa taala memberikan tarbiyah kepada kita umat baginda Nabi Muhammad agar berpuasa, karena agar kita mengkosongkan perut sehingga batin kita lebih peka. Batin kita lebih sensitif. Sensitif dalam hal apa? Dalam hal kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hablum minallah dan hablum minannas kita lebih baik. Itu kuncinya, Pak. Dalam keadaan lapar, Allah melihat kita, batin kita dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita bisa bermi'raj dengan Allah. Dalam arti kita bisa lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hubungan dengan manusia, hablum minan nasnya, kita bisa merasakan kesedihan, kesusahan saudara kita. Ini adalah poin yang paling terpenting dalam tarbiyah bulan suci Ramadan. Jadi mengasah rasa batin kita. Lapar itu hanya gaib. Jadi ibadah sirriyah, Pak. Ibadah yang rahasia, yang cuma kita dengan Allah yang tahu. Contoh saja kalau misalkan kita membatalkan di dalam kamar yang tidak ada orang yang melihat, terus kita keluar itu, ya, pura-pura lemas, orang pasti percaya. Oh, masih puasa dia. Jadi hanya Allah dan yang berpuasa yang tahu. Jadi privat ibadah Allah dengan hambanya itu puasa, siam Ramadan. Jadi setelah ditutup pintu-pintu neraka, syaitan-syaitan dibelenggu, ya. Dan di dalamnya ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Apa itu? Yaitu Lailatul Qadar. Dan juga malam bulan suci Ramadan Allah turunkan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Jadi barang siapa yang tidak mendapatkan kebaikan, berarti ia telah benar-benar terhalang jauh dari kebaikan itu sendiri. Na'udzubillah semua, na'udzubillah min dzalik. Ya, di sisa Ramadan ini yang baca Qur'annya masih belum lancar, cari ustadznya. Bisa ke Ustadz Faiz atau ke siapapun di sini. Jangan malu-malu, Pak. Karena salah satu yang akan memberikan syafaat kelak nanti di hari kiamat, bahkan di dalam kubur, yang bisa memberikan pertolongan kepada kita, salah satunya adalah Al-Quran. Salah satunya Al-Quran. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yawmal qiyamah di ashabih. Bacalah Al-Quran. Jadi ibadah sebenarnya yang paling mudah itu adalah membaca Al-Quran. Tapi semuanya kelihatannya gampang, Pak. Sulit untuk dipraktekkan dan diistiqomahkan. Ini kuncinya. Ya. Ya sekarang kita giat nih. Ya, semua Quran di rumah-rumah dibuka, dibaca 5 waktu, setelah sholat 5 waktu dibaca semuanya. Karena lagi latihan. Jadi nanti lihat hasilnya, lihat nilainya setelah berlalunya bulan suci Ramadan. Ya, jadi indikasi diterimanya ibadah sahur Ramadan kita nanti kita lihat setelah Ramadan meninggalkan kita. Jadi ada banyak, ya, termasuk thalabul ilmi yang saat ini kita laksanakan. Jadi kalau saat ini saya sedang berbicara bukan karena saya berilmu, bukan, tapi kita saling
saling menasihati, saling mengingatkan. Mungkin di sini banyak para guru, khususnya ilmu-ilmu agama. Terlebih di bulan suci Ramadan ini yang disebut syahrul tarbiyah. Jadi bulan untuk pelatihan. Jadi Allah dalam Al-Quran berfirman meninggikan derajat orang-orang yang berilmu. Jadi siapakah di antara kita yang ingin memperoleh derajat yang tinggi di sisi Allah? Pasti semuanya menginginkan. Dan derajat yang tinggi itu bisa diraih dengan dua syarat, yaitu iman dan ilmu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Jadi Allah meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberikan ilmu pengetahuan beberapa derajat. Jadi ingat, ilmu dibarengi dengan iman. Jadi landasannya dulu iman. Jadi orang beriman wajib mencari ilmu, dan orang yang berilmu tidak memiliki iman sasar, lebih berbahaya. Makanya kedua ini sangat penting. Hadirin jamaah rahimakumullah, Ibnu Hajar Al-Asqalani ketika menjelaskan ayat ini dalam Fathul Bari mengatakan derajat yang tinggi memiliki dua konotasi, yaitu maknawiyah di dunia dengan memperoleh kedudukan yang tinggi, dan juga reputasi yang bagus, serta hissiyah di akhirat dengan kedudukan yang tinggi juga di surga. Ya. Jadi ada dua makna. Yang pertama, di dunia dia memperoleh kedudukan yang tinggi dan reputasi yang bagus karena kesolehannya, kealimannya, ya, orang memuliakannya. Jadi ini berjanji Allah akan memberikan, Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang berilmu dan beriman. Ketinggian derajat orang yang berilmu digambarkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Keutamaan seorang yang berilmu dibandingkan ahli ibadah adalah bagaikan keutamaanku dibandingkan orang yang paling rendah di antara kalian. Jadi orang yang ahli ibadah dan orang yang berilmu ini, kata Allah, memiliki keutamaan. Jadi manfaatkanlah bulan Ramadan ini menjadi syahrul tarbiyah kita, bulan latihan kita, ya. Latihan qiyamul lail kita, ya. Tahajud kita, mudah-mudahan yang saat ini kita bisanya bareng-bareng berjamaah, ya. Coba nanti dites di rumah, apakah kita akan istiqomah tahajud di rumah sendirian. Jadi lebih afdal lagi mengajak keluarga, anak, istri, diajak bareng-bareng tahajud. Ayo mah, ayo nak, bangun. Kemarin kita bulan Ramadan bisa kumpul di Masjid An-Nur, ya, qiyamul lail bareng-bareng. Ayo sekarang kita bareng-bareng di rumah. Kan sudah dilatih tadi di bulan suci Ramadan. Jadi ilmu akan menjadikan seseorang yang beriman mendakwahkan Islam, mensyiarkan Islam, meneruskan perjuangan baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi thalabul ilmi di bulan suci Ramadan dihitung lagi dengan pahala, rasa-rasanya susah menghitungnya, Pak. Kalau satu kebaikan saja nilainya dibalas 700, itu di luar bulan suci Ramadan. Di luar bulan suci Ramadan, Allah melipat gandakan sampai 700 kali lipat. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, kullu amalin bani Adam yad'ulah. Semua amal anak Adam kembali kepada pelakunya.
illa siyam, kecuali puasa. As-shawmu li wa ana ajzi bihi. Ya. Saum kalian itu untukku, kata Allah. Ya. Dan akulah yang akan membalasnya, insyaallah. Satu lagi, Ibnu Katsir dalam tafsir yang menjelaskan bahwasanya orang yang bijaksana, alim lagi penyantun, sementara mereka yang ahli ibadah dan ahli takwa. Jadi Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan ayat Al-Imran ayat 79, hendaklah kamu menjadi orang-orang rabbani karena kamu selalu mengajarkan Alkitab dan disebabkan kamu tetap mempelajarinya. Jadi Alkitab di sini adalah Al-Quran. Jadi Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan bahwasanya rabbani, apa sih rabbani itu? Jadi menurut Ibnu Abbas, rabbani itu adalah orang yang bijaksana. Jadi orang yang memiliki ilmu dan iman, dia akan bijaksana. Alim lagi penyantun. Sedangkan menurut Imam Hasan, rabbani ialah ahli ibadah dan ahli takwa. Sudah bertakwa dan juga alim. Jadi gini, banyak dari kita umat Islam yang merindukan serta mencita-citakan kemenangan Islam. Namun banyak yang lupa bahwa kemenangan itu hanya akan hadir dikala generasi rabbani terpenuhi dalam jumlah yang banyak. Jadi salah satunya ini kita akan mencetak generasi Islam yang rabbani, yang bijaksana, yang alim, yang bertakwa, yang santun, yang berakhlakul karimah. Dan berapa banyak keutamaan di bulan suci Ramadan yang sangat bernilai. Seperti saat ini thalabul ilmi, dan sebelumnya jamaah di sini qiyamul lail, disambung lagi dengan salat tasbih, salat tahiyatul masjid, sebelumnya salat tarawih dan witir, masya Allah. Dilanjutkan dengan salat bersama, tadarus Qurannya juga. Jadi innamal a'malu binniyat, Al-Fakir mengingatkan semua amal kita tergantung kepada niat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terima amaliyah soleh kita, amin. Dijauhkan kita semua dari sifat riya, takabur, sum'ah, hasud dan yang lainnya. Mudah-mudahan hati kita makin bersih dari sifat-sifat yang tercela. Kita memiliki hati yang bersih, yang qalbin salim, hati yang selamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang sedikit ini menjadi pemicu, menjadi sebagai pengecut kita semuanya agar terus berlomba-lomba dalam kebaikan dan amal soleh. Ya, dilihat ataupun tidak itu bukan maksud kita. Tujuan kita adalah menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena niat yang lurus itu akan membuat kita menjadi muslim yang beriman, yang bertakwa, yang juga menjadi generasi rabbani. Mudah-mudahan kita semua diberikan sehat walafiat terus ya, sampai Allah Subhanahu wa taala memanggil kita, Allah tetapkan kita husnul khatimah. Kita semua kembali kepada Allah membawa iman dan takwa. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sama-sama berdoa. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim li wa liwalidayya wa lahu lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat wal ahya'i minhum wal amwat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin hatta tarisal arda wa man 'alayha wa anta khairul warithin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali
المستعان لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا Allah ampuni segala dosa kami khilaf kami ya Allah maksiat kami ya Allah kezaliman kami ya Allah yang nampak maupun yang tersembunyi ya Allah ampunanmu kami harapkan ya Allah ampunilah kedua orang tua kami ya Allah sayangilah mereka ya Allah bahagiakan mereka ya Allah jika mereka sudah meninggal Allah jadikan kuburnya Allah min riyadil jannah terangkan kuburnya ya Allah jadikan taman-taman surga ya Allah sebagaimana mereka mengasihi kami ya Allah mendidik kami di waktu kami kecil ya Allah Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa takhushu'ana wa ta'abbudana wa qira'atana wa tazkirana wa tamim taqsirana ya Allah ya ilahna ya rahman rahim ya Allah kami bersimpuh ya Allah kepadamu ya Allah berharap ya Allah Kau menerima salat kami ya Allah Kau menerima puasa kami ya Allah sujud kami yang belum sempurna ya Allah rukuk kami yang lemah ya Allah bacaan Quran kami yang banyak salahnya ya Allah zikir kami yang masih lalai ya Allah semoga Engkau ridha atas semua yang kami lakukan ya Allah Kau sempurnakan ya Allah وتمم تقصيرنا يا الله يا إلهنا يا أرحم الراحمين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار اللهم بلغنا ليلة القدر اللهم بلغنا ليلة القدر اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار يا حي يا قيوم يا عظيم يا رب العالمين اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم انصر الإخوان المسلمين المستضعفين والمجاهدين في فلسطين اللهم انصر أمة سيدنا محمد اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم اغفر أمة سيدنا محمد اللهم اجبر أمة سيدنا محمد اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم برحمتك يا أرحم الراحمين يا قهار يا جبار يا قوي يا متين يا علي بن قادر ويا علي بن ورق الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا الله يا إلهنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا بحق الفاتحة وبسر الفاتحة وبكرامة الفاتحة وبمعجزة الفاتحة وبآيات الفاتحة وبحروف من سورة الفاتحة يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من بعده يغفر ويرحم يا دافع البلاء يا الله يا دافع البلاء
الحول والأحوال يا محول الحول والأحوال حول حالنا يا الله إلى أحسن الحال دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعوانا ودعواهم أن الحمد لله رب العالمين.